Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klana Yuda mempersembahkan Cersil Serial Kata Bumi episode yang ke-12 dan selamat mendengarkan. Pagi itu suasana di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu terasa sunyi sekali. Namun tidak lama kesunyian itu telah dikejutkan dengan kicauan beberapa burung pencak. Dengan ramainya yang saling bersaut-sautan di pohon halaman rumah Ki Ronggo Agung Sedayu. Mereka seakan-akan mengabarkan kedatangan para tamu agung yang akan menampakkan kakinya di rumah itu. Apakah Kakang Suwandaru dan Ayu Pandanwangi jadi mampir ke sini, Kakang Ronggo? Belum sempat Ki Ronggo Agung Sedayu menjawab, di depan Rego terdengar uluk salam yang cukup keras. Kula nuwun, monggo niku sinten nggih? Kula sinten? Kula nuwun. Mereka bersama tertawa. Ki Suwandaru Geni dan Nyi Pandanwangi yang menggendong Cepeng Sawunggeni menuruni kereta kuda yang membawa ketiganya dari Katimangan Sanggar Kutung. Loh, bawa masuk saja keretanya di Suwandaru. Song-song Ki Ronggo Agung Sedayu yang segera membukakan regol dan diikuti oleh Sukro atau Gatra Bumi yang segera menyambut Kakang Tali Kuda untuk dituntun melalui regol dan masuk ke halaman samping. Nyi Sukarmirah yang telah berdiri di gundakan tonggo pendopo tampak berbinar matanya menatap Sawunggeni kecil yang tampak terlelap tidur dalam gendongan ibunya tersebut. Keduanya kemudian saling berpelukan untuk melepaskan rindu karena sudah lama tidak bertemu. Dan dengan gemahnya Nyi Sukarmirah mendusel-duselkan hidungnya di pipi kecil Sawunggeni yang kelihatannya gemuk seperti ayahnya itu. Yo bangun, ayo bangun, kata Nyi Sukarmirah berusaha membangunkan ponakannya itu. Walah, bangunnya kok seperti ngutang Kakang Ronggo Sedayu supaya bangun ya, ledek Nyi Pandanwangi yang seketika membuat wajah Nyi Sukarmirah menjadi merah jamu. Tuh, jerit Nyi Pandanwangi yang hanya kena cubit Nyi Sukarmirah. Kapan nyusul? Kata Nyi Pandanwangi sambil menyerahkan Cepeng Sawunggeni ke gendongan Nyi Sukarmirah. Terserah Kakang Agung Sedayu, Bayu, aku kan bukan bagian penyambukan. Ya jangan terserah Nyi Ronggo. Nyi Ronggo yang harus ambil tindakan. Akar pinang, akar kelapa, buah pinang, akar pepaya di pagi hari, 2 telur bebek, merica, ketumbar, jintan hitam sama madu di malam hari, biar nanti tambah galak, tangguh-tangguh terginas. Kita bahagia, begitu Nyi Ronggo. Keduanya tertawa cekikikan bersama. Ki Ronggo Agung Sedayu dan Ki Suwandaru Geni yang mendengar pembicaraan keduanya menjadi sangat jengah dan segera melarikan diri ke dalam sanggar kanuragan. Oh ya, Ki Suwandaru, sepertinya aku berkenan untuk mengangkat seorang murid. Bagaimana pendapatmu? Kata Ki Ronggo Agung Sedayu ketika keduanya sudah berada di dalam sanggar dan duduk di tingdek yang tersedia di situ. Kalau menurutku selama itu baik bagi perguruan kita, silakan saja Kakang. Namun bagaimanapun juga aku adalah murid yang pertama. Karena semenjak kepergian guru, maka Kakanglah sebagai penggantinya, jawab Sawunggeni. Ayah Sawunggeni yaitu Suwandaru Geni. Sejak peristiwa pancuran watu hitam di salah satu puncak Bukit Menoreh, pandangannya terhadap kakak sekurangnya itu betul-betul berbeda. Ilmu yang dikuasainya itu benar-benar telah membentur kekuatan raksasa yang tersimpan dalam wadak yang selama ini terlihat penuh keraguan-raguan dan kebimbangan dalam bertindak. Setelah mendapat kekancingan dari Panembahan Senopati untuk memimpin prajurit khusus Mataram,
Agung Sedayu betul-betul menjadi pribadi yang berubah, apalagi setelah beban sebagai saudara tua seperguruan orang bercampur terlepas dengan mengajar Swandaru Geni pada batas kemampuannya. Siapa yang akan Kakang angkat sebagai seorang murid? Bertanya Swandaru Geni. Kata Geni, jawab Ki Ronggo Agung Sedayu. Oh, aku kira di Gelagah Putih. Dengan pertinggahan apa Kakang mengangkatnya sebagai seorang murid Windu Jati? Gelagah Putih sudah bersama dengan Kiai Jayaraga, aku tinggal melengkapinya saja. Kalau Gatra Bumi adalah karena selain itu tindak tanduknya yang baik, urat, otot, dan tulang belulangnya juga sangat baik, Adi. Semisal air, maka Gatra Bumi adalah wadah yang tepat untuk menampungnya. Berarti aku juga harus kerja keras supaya aku tidak menjadi bodoh untuk kedatangannya ya Kakang. Menyangka ilmu orang lain lebih rendah dariku. Syukurlah jika sudah semakin sadar Adi Sunaru. Demikianlah series Gatra Bumi episode ke-12 dan nantikanlah episode selanjutnya. Bila ada yang berkenan subscribe, like maupun komentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.